Hai semua, perkenalkan saya Berlian Indah Permata Dewi. Kembali lagi di podcast kita kali ini, podcast Selatsar ASN. Pada kesempatan hari ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada 4 narasumber hebat pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, ada Satria Arya Putra Subiantoro. Silahkan Mas Satria. Ya, terima kasih Kak Berli. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Satria Arya Putra Subiantoro. Tempat instansi saya di Politeknik Pelayaran Barombong di Makassar. Terima kasih. Oke, yang kedua ada Muhammad Arya Akbar. Silahkan Mas Arya. Baik, terima kasih buat Mbak Berlin. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Arya Akbar, instansi dari BPTD 17, Provinsi Kaltim Kaltara, Pelabuhan Penajam. Izin Mbak. Oke, yang ketiga ada Maria Octavia Haro. Halo Maria, silahkan diperkenalkan Mbak Maria. Halo Mbak Berlin, terima kasih. Perkenalkan, saya Maria Octavia Haro, asal unit dari UPBU Haji Hasan Arubusman MD. Terima kasih. Dan yang terakhir, Mas Dani Widiansah Samudra Aji. Silakan Mas Dani untuk perkenalannya. Kondisi Pak Berdi, izin rekan diri, nama Dani Widiansa Samudra Aji, asal Blora, sekarang di Itansi, kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Dapur Singket. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih. Inilah pemateri-pemateri hebat kita pada kesempatan hari ini. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, pada kesempatan hari ini, kita di podcast ini berbincang atau mengangkat tema tentang aparatur sipil negara, literasi digital, dan kompeten pada pembelajaran agenda 3, yakni Smart ASN. Oke, baik. Apa sih itu Smart ASN yang Mas Satria pahami? Oke, apa itu Smart ASN ya? Sebelumnya telah kita ketahui pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia dalam dunia internasional dan menghadapi berbagai tuntutan untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas serta pemerintahan berkelas dunia, dibutuhkan aparatur sipil negara yang berkompeten dan berkinerja tinggi. Maka dari itu, pemerintah menetapkan istilah Smart ASN, yaitu merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Mereka berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Smart ASN ini akan mendorong birokrasi sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0 dan semua jenis pelayanan publik dapat diselenggarakan berbasis digital dan terintegrasi sedemikian rupa sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal. Secara sederhana, ASN harus akrab dengan teknologi dan harus mengambil posisi yang selalu haus akan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan dimanapun, kapanpun, dan di situasi apapun. Mungkin begitu yang bisa saya jawab, Mbak Berli. Oke, terima kasih. Saya setuju dengan Smart ASN yang kita harus paham dan cakap dengan literasi digital. Apa sih prinsip yang dibutuhkan untuk menuju Smart ASN, Mas Arya? Baik, terima kasih buat Mbak Berlin. Saya akan menjawab tentang 8 prinsip yang harus dimiliki seorang ASN. Yang pertama itu nasionalisme. Sebagai seorang aparatur negeri sipil, kita harus memiliki sikap nasionalisme. Tentu itu menjadi suatu keharusan sebagai seorang ASN. Salah satunya kita melakukan sikap nasionalisme Pancasila, yang dimana kita harus memahami suatu pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah air. Yang kedua, integritas. Integritas di sini didefinisikan sebagai konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai norma dan etika atau sikap kita sebagai seorang ASN. Yang ketiga, wawasan global, yang dimana
kita sebagai seorang ASN harus memiliki wawasan global yang salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi kita sebagai aparatur negeri sipil untuk mewujudkan visi dan misi kita. Yang keempat, keramahan atau hospitality, yang dimana kita sebagai seorang ASN perlu memiliki sifat keramahan sebagai pelayanan publik terhadap masyarakat. Yang kelima, networking atau jaringan, membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain. Tentu itu dapat membuat kita semakin luasnya jaringan kita terhadap instansi-instansi lain, bukan hanya instansi tertentu saja. Yang keenam, penguasaan teknologi informasi. Teknologi informasi yang kian hari makin berkembang, tentu kita harus dapat merangkul atau menyesuaikan tentang teknologi tersebut. Karena semakin lama teknologi itu akan semakin tinggi atau semakin maju. Tentu kita harus menyesuaikan sebagai seorang ASN. Yang keenam yaitu bahasa asing. Kita sebagai seorang ASN harus memiliki kelebihan seperti bahasa asing, lebih tepatnya bahasa Inggris, karena hampir di seluruh dunia memiliki bahasa asing yang dimana kita kita harus memahami bahasa Inggris. Dan yang terakhir, entrepreneurship atau kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan yang perlu dimiliki oleh ASN yaitu antara lain keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Izin untuk diberikan kembali kepada Mbak Berlin. Oke, terima kasih Mas Arya, pemahamannya luar biasa sekali dari networking, hospitality, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, profesionalisme, dan lain-lain. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Dani terkait prinsip ASN yang telah disebutkan oleh Mas Arya. Silakan Mas. Mohon izin, saya akan sedikit menambahkan dari beberapa prinsip dari yang dijelaskan dari Mas Arya. Smart ASN tidak terlepas dari literal digital. Literal digital lebih dari sekadar masalah fungsional belajar bagaimana menggunakan komputer dan keyboard atau cara melakukan pencarian secara daring. Literasi digital juga mengajukan pertanyaan tentang sumber informasi, kepentingan produsennya, dan cara-cara di mana ia mempresentasikan realita di dunia, dan memahami bagaimana perkembangan teknologi ini terkait dengan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang luas. Kominfo sendiri menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi, yaitu kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, 2 budaya menggunakan digital atau digital culture, 3 etis menggunakan media digital atau digital ethics, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. Terdapat pula 3 pilar utama dalam Indonesia Digital Nation, yaitu masyarakat digital yang dibarengi pula dengan pemerintah digital dan ekonomi digital. Masyarakat digital meliputi aktivitas penggunaan aplikasi dan penggunaan infrastruktur digital. Pemerintah digital meliputi regulasi kebijakan dan pengendalian sistem digital. Sementara itu, ekonomi digital meliputi aspek SDM digital, teknologi penunjang, dan riset inovasi digital. Jadi, peran ASN di sini bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk dapat mencapai digitalisasi sistem pelayanan publik sendiri dalam pemerintahan kita. Terima kasih Mbak Berli. Sedikit penjelasan. Oke, baik. Nah, sebagai ASN atau aparatur sipil negara, kecakapan digital juga harus dipahami dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan instansi maupun dalam pribadi kita sehari-hari. Apakah Mbak Maria bisa menjelaskan apakah kecakapan digital yang aman yang perlu kita terapkan sebagai ASN yang smart? Baik, terima kasih Mbak Berlin. Saya akan menjelaskan. Sebelum masuk ke digital skill atau kemampuan kita berdigital, kita harus membahas apa itu ruang lingkupnya literasi digital. Dalam hal lingkup literasi digital, kesenjangan digital atau digital divide juga menjadi hal yang perlu dipahami. Kesenjangan digital merupakan konsep yang telah lama ada. Nah, pada awal mulanya, konsep kesenjangan digital ini berfokus pada kemampuan memiliki atau ekonomi dan mengoperasikan perangkat digital, komputer, handphone, smartphone, dan lain-lain, dan juga akses internetnya.
Nah, namun sekarang ini konsepnya telah berubah dan telah berkembang. Banyak aspek yang lebih komprehensif yang perlu diperhatikan pada zaman ini. Manfaat dan akses dari dunia informasi digital menjadi indikasi semua warga negara mendapatkan manfaatnya. Seperti halnya pada lingkup literasi digital, dalam mencapai target program literasi digital, perlu diperhitungkan estimasi jumlah masyarakat Indonesia yang telah mendapatkan akses internet berdasarkan jumlah warga negara Indonesia yang saat ini ada. Nah, seperti bisa dikategorikan menjadi angkatan bekerja dan angkatan yang tidak bekerja. Sebanyak 73,7% itu masyarakat Indonesia sudah mampu dapat mengakses internet dan dikategorikan dalam angkatan bekerja dan angkatan yang tidak bekerja. Angkatan bekerja itu seperti apa? Seperti Polri, TNI, lembaga keuangan, perdagangan, sektor industri, dan lain-lain. Sementara angkatan tidak bekerja itu bisa dibilang dari pelajar SD sampai dengan mahasiswa dan juga ibu rumah tangga, pensiunan, dan yang belum bekerja. Lalu seberapa banyak masyarakat Indonesia yang belum dapat mengakses internet, yaitu jadi tantangan bagi ini, yaitu sebesar 26,3%. Dalam mencapai atau kita mengurangi angka penggunaan layanan internet di Indonesia itu kita dibutuhkan yang pertama yaitu digital skill. Digital skill itu merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, teknologi informasi komputer, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam singkatnya itu seperti kita dapat mengoperasikan komputer, kita tahu bagaimana cara bekerjanya, kita tahu komputer itu membutuhkan internet agar kita dapat mengakses informasi yang kita mau. Dalam upaya pembangunan kemampuan masyarakat yang digital, Indonesia telah menerapkan salah satunya kurikulum pendidikan Indonesia, yaitu kurikulum 2013 pada saat itu yang diterapkan oleh Kemdikbud. Namun ada juga yang lain-lain sebagai upaya dalam pengembangan pemakaian internet dan juga berkembangnya kemampuan digital di Indonesia, seperti Kominfo sendiri membuat program siberkreasi. Melalui kreasi ini dia menciptakan berbagai program literasi digital dan yang mampu diimplementasikan dengan berfokus pada aktivitas sosial, konten digital, dan juga pelatihan literasi digital. Saat ini juga banyak kan yang bisa kita lihat Kominfo itu membuka bagi siapa yang mau mengikuti pelatihan yang akan mendapatkan sertifikat kompetensi dalam digital ini. Lalu yang kedua ada dari Kemdikbud. Kemdikbud sendiri memberikan program gerakan literasi nasional, yaitu menjadi bagian dari roadmap gerakan literasi nasional. Lalu ada dari Sejiwa. Sejiwa sendiri memiliki program pelatihan, yaitu melalui gerakan pengembangan literasi secara umum yang menyasar sekolah dan komunitas. Nah, ini nih yang dari pelosok-pelosok daerah dari masyarakat Indonesia yang mampu terus mereka ke pelosok-pelosok daerah memberikan pemahaman tentang literasi digital. Outputnya itu bagaimana? Outputnya itu yang harus dicapai yaitu jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi digital di sekolah. Lalu ada tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, dan lembaga dalam pengembangan literasi digital. Kemudian meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik. Lalu meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan UU ITE. Nah, banyak lagi sebenarnya masih banyak lagi output yang bisa dicapai dalam kalau Indonesia itu sudah memahami apa itu literasi digital. Kemudian, kalau kita sudah menguasai atau sudah mendapatkan digital skill tersebut, kita juga harus memperhatikan digital safety. Apa itu digital safety? Digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, kalau digital safety ini kita bisa mengamankan identitas diri kita, mengamankan perangkat yang kita gunakan, dan juga perangkat yang kita gunakan itu bisa hardware dan juga software ya. Software itu bisa hard disk dan di dalam sistem operasinya.
Nah, di dalam pemahaman digital safety ini, ada 4 dasar yang harus dikuasai. Yang pertama, pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras, yaitu contohnya kata sandi, fingerprint, dan lain-lain. Lalu yaitu ada yang kedua, pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, mampu memahami spam, phishing, dan digital proxy war yang lainnya. Lalu yang ketiga, dasar yang ketiga yaitu pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosial media. Lalu dasar yang keempat, mengetahui perlindungan diri atas penipuan, scam dalam transaksi digital, serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi. Ada 5 indikator dalam membangun area kompetensi keamanan digital, yaitu yang pertama pengaman perangkat digitalnya, pengamanan identitas digital, mewaspadai penipuan digital, memahami rekam jejak digital, lalu memahami keamanan digital bagi anak. Secara individual, terdapat 3 area percakapan digital yang wajib kita miliki oleh pengguna media digital. Yang pertama, percakapan bersifat kognitif. Nah, kognitif ini yaitu untuk memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital maupun terhadap identitas digital dan data diri. Misalnya, memiliki pengetahuan yang memadai tentang berbagai strategi untuk melakukan proteksi terhadap perangkat keras maupun lunak. Percakapan yang kedua bersifat afektif, yaitu pada dasarnya bertumbuh pada empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekedar tentang pelindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan kedua. Lalu yang ketiga ada percakapan keamanan digital yang bersifat konatif atau behavioral. Aspek ini meliputi langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri contohnya. Selalu memastikan menggunakan sandi yang kuat dan memperbaharinya secara berkala. Lalu apa saja yang termasuk dalam proteksi perangkat digital itu seperti proteksi perangkat keras, kata sandi, fingerprint, face authentication. Dan proteksi perangkat lunak yaitu find my device, backup data, antivirus, dan enkripsi kudis, dan lain sebagainya. Perlindungan identitas dan data pribadi digital itu seperti identitas yang terlihat, yaitu nama akun, foto profil pengguna, deskripsi pengguna, identitas lain yang tercantum dalam akun. Lalu identitas yang tidak terlihat itu seperti PIN, password sandi, kode OTP, two-factor authentication, dan identifikasi yang lain. Itu harus kita perhatikan, karena apa yang kita pakai, misalnya developer apa, media apa yang kita gunakan, membuat apa yang akan kita gunakan, seperti kita harus memasukkan email, harus memerlukan nomor induk kependudukan, itu harus berhati-hati. Karena juga di dalam kita bermedia digital seperti ini, kita tidak tahu, misalnya akses sosmed apa yang kita lihat, belum berarti itu adalah kebenarannya, belum berarti itu adalah identitas diri seseorang yang nyata. Bisa saja itu adalah identitas yang salah. Lalu kita harus memperhatikan rekam jejak digital kita, seperti identitas kita ini bisa dilihat oleh orang lain. Kita juga bisa mengontrolnya sebenarnya dalam pengaturan yang kita pakai dari media tersebut. Nah, intinya pada digital safety ini kita harus memperhatikan jangan mengunggah informasi sensitif atau data pribadi seperti KTP, SIM, paspor, PIN, dan lainnya di media sosial jika itu tidak diperlukan. Demikian Mbak Berlin. Terima kasih. Baik, Mbak Maria, luar biasa sekali penjelasan tentang kecakapan digital dan keamanan digital, kecakapan digital dan keamanan digital ini. Saya rasa perlu juga diimbangi dengan budaya digital kita ya, Mbak Maria. Mungkin dari Mas Satria ada penjelasan lebih lanjut dari bahaya digital itu, Mas? Oke, baik, Mbak Berlin. Budaya digital ya. Budaya digital atau digital culture
merupakan suatu hal yang membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat yang menggunakan teknologi internet. Ada dua aspek menurut saya untuk membangun budaya digital, yaitu yang pertama harus berpartisipasi bagaimana masyarakat memberikan kontribusi untuk tujuan bersama. Kemudian yang kedua, bagaimana masyarakat memperbaiki budaya lama menjadi budaya baru yang lebih bermanfaat dengan memanfaatkan hal-hal yang sebelumnya untuk membentuk hal yang baru. Kemudian budaya digital itu harus bisa dimanfaatkan secara efektif pada berbagai bidang, seperti pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi. Budaya digital juga dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan, memperluas jangkauan, menciptakan inovasi dan kreativitas, memperluas jaringan, dan juga memperluas bisnis. Namun pada budaya digital juga melekat sisi negatif apabila tidak diikuti dengan penerapan pendidikan karakter yang baik. Budaya digital adalah tuntutan zaman yang harus diikuti dengan kesiapan sumber daya, kecerdasan pengguna, dan literasi agar budaya digital tidak berdampak buruk pada nilai-nilai budaya yang sudah ada. Mungkin itu saja, Mbak Berlin. Oke, saya setuju sekali Mas tentang budaya digital kita. Selain kita cakap memiliki budaya, tentu juga kita memiliki etika. Mungkin Mas Arya, apa sih pemahaman etika digital dalam kehidupan kita sebagai aparatur sipil negara ini, Mas? Bisa dibantu dijelaskan? Baik, terima kasih buat Mbak Berlin. Mungkin sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Maria dan Mas Satria. Mungkin saya akan menjelaskan lebih singkat. Etika digital adalah kemampuan individu kita dalam menyadari atau mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, dan mempertimbangkan untuk mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Etika digital ini relevan bisa kita lakukan sebagai seorang ASN seperti adanya etika dalam teknologi. Tentu di dalam media sosial sangat berbahaya, yang dimana kita harus membatasi sikap dan perilaku kita dalam menggunakan media sosial, baik itu Instagram, WhatsApp, atau website-website yang mungkin bisa membuat terjadinya tindakan bullying, berita palsu atau hoax, pelecehan seksual, hingga ujaran kebencian. Sehingga kita sebagai seorang ASN harus memiliki etika digital yang baik, yang dimana kita harus memiliki sikap dan perilaku yang memiliki seorang ASN sebagai pentingnya etika berdigital. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Berlin. Saya kembalikan lagi ke Mbak Berlin. Oke, baik Mas Arya, cukup jelas sekali ya buat kita. Selain kita memiliki budaya digital, cakap akan digital, tentunya akan ada tantangan-tantangan di luar sebagai aparatur sipil negara. Mungkin dari Mas Dani bisa membantu menjelaskan tentang apa sih tantangan kita atau sebagai ASN ini, tantangan etika digital ini. Mohon dibantu Mas Dani. Terima kasih Mbak Berli. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tantangan di era digital untuk bagi kita para ASN. Di era digital ini tidak hanya menawarkan peluang dan manfaat besar bagi publik dan masyarakat, namun juga memberikan tantangan tersendiri bagi ASN. Penggunaan bermacam teknologi memang sangat memudahkan kehidupan, namun gaya hidup digital pun akan makin bergantung pada penggunaan ponsel dan komputer. Karena bila terlalu berlebihan dalam menggunakan teknologi ini, kita sendiri yang akan dirugikan dan mungkin juga kita tak dapat memaksimalkannya. Perkembangan teknologi yang begitu cepat hingga merasuk di seluruh lini kehidupan sosial, masyarakat ternyata bukan saja mengubah tatanan kehidupan sosial, budaya, budaya masyarakat, tetapi juga kehidupan politik. Adapun tantangan sebagai ASN di era digital ini antara lain satu, sebagai ASN di era digital kali ini menjadi tantangan tersendiri karena kita lebih dituntut untuk adaptif, responsif, inovatif, dan kreatif, serta lebih aware dalam penggunaan teknologi di era digital yang semakin maju. Yang kedua,
sebagai ASN harus benar-benar bijak dalam menyikapi teknologi informasi di era digital, karena mudah sekali dalam pengaksesan dan mengakibatkan banyak sekali cybercrime yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan teknologi yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun organisasi yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, sebagai ASN, kita dituntut selalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak-dampak terhadap kemajuan teknologi yang kian hari semakin banyak orang yang menggunakannya. Cukup, Mbak Berli, untuk penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani, penjelasannya luar biasa mulai dari tadi ya Smart ASN yang sudah kita bicarakan di depan tadi. Kita harus memiliki tentang integritas, nasionalisme, wawasan entrepreneur, bahasa asing, dan lain sebagainya. Ada juga yang disebut dengan budaya etika, cakap dengan digital, etika berdigital. Adapun tantangan-tantangan digital yang kita hadapi sebagai seorang ASN yang sudah dijelaskan tadi oleh pemateri kita. Semoga kelak kedepannya seorang ASN mampu menjalankan tugas dan fungsinya di instansi sebagai seorang yang smart ASN. Berbincang tentang smart ASN, saya penasaran dengan tanggapan-tanggapan para narasumber kita terhadap salah satu kasus yang pernah terjadi di negara kita, yaitu terkait kecurangan seleksi CASN 2021 yang mengakibatkan sebanyak 359 peserta CASN didiskualifikasi dan dari kasus tersebut melibatkan 9 PNS yang menjadi tersangka. Berikut mari kita saksikan cuplikan video mengenai kasus ini. Mohon maaf bagi para penonton dan narasumber, terjadi kesalahan teknis dari operator yang membuat kita harus break sebentar sejenak untuk merilekkan diri sebelum membahas pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Apakah narasumber siap untuk dilanjutkan podcast kita pada hari ini? Siap, Mbak. Ya, Iya, Mbak. Mbak. Siap, Mbak. Oke, baik, kita akan tampilkan video contoh kasus Smart ASN. Sahabat Kompas.com, tim Satgas Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN Polri telah menangkap 30 tersangka dalam kasus kecurangan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2021. Pihak kepolisian menyebutkan 9 dari tersangka yang telah diamankan merupakan pegawai negeri sipil atau PNS. Kecurangan tersebut terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Trepli Handoko menyatakan telah mengamankan barang bukti antara lain 43 unit komputer, 58 handphone, 9 flash disk, dan DVR. Menanggapi hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Cahyokumolo memastikan oknum PNS yang terbukti terlibat dalam aksi kecurangan seleksi CASN akan dipecat. Cahyo mengatakan terkait hal tersebut akan ditindaklanjuti mengikuti bukti dan juga jejak digital yang ditemukan Bareskrim Polri. Cahyokumolo juga menyatakan kasus bermula dari adanya kecurigaan dan aduan masyarakat serta orang tua peserta CPNS, termasuk juga keluhan melalui media sosial dan temuan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian BKN dan Kementerian PAN-RB berkoordinasi ke pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus ini. Cahyo mengatakan dirinya datang sendiri dan membawa surat kepada Kabareskrim Polri untuk membantu mengusut tuntas jaringan penipuan CPNS ini. Ia menegaskan proses seleksi CPNS tidak boleh dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, Cahyo juga menerangkan bahwa ancaman sanksi yang diberikan tak hanya memecat para PNS yang terlibat dan menjadi tersangka, namun pemerintah juga telah mendiskualifikasi ratusan peserta CASN yang terbukti melakukan kecurangan. Hingga saat ini, ada 359 orang peserta CASN yang telah didiskualifikasi dan masih tersisa 81 orang peserta lainnya yang belum didiskualifikasi. Kepala Bagian Rencana Operasi Badan Reserse Kriminal Polri, Kombes M. Samsu Arifin menjelaskan,
bagaimana para tersangka melakukan kecurangan tersebut. Menurutnya, komputer dalam ruang ujian telah dimasukkan aplikasi remote, sehingga para pelaku bisa mengisi soal ujian dari jarak jauh. Samsu juga mengatakan para tersangka sengaja mencari peluang atau lokasi ujian yang memiliki sistem pengamanan yang lemah. Ia juga menduga para pelaku telah memasukkan aplikasi remote tersebut beberapa hari sebelum pelaksanaan ujian. Dikabarkan nilai suap yang dilakukan para tersangka kepada CASN 2021 mencapai 600 juta rupiah. Dan berikut 9 oknum PNS yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Oke, baik. Setelah video tersebut ditayangkan, untuk Mas Satria, menurut Mas Satria, apa sih penyebab seseorang ASN itu melakukan kecurangan? Oke, menurut saya ada dua ya, Mbak. Kenapa para ASN tersebut melakukan kecurangan? Yang pertama itu adalah karena materi yang ditawarkan oleh peserta seleksi tersebut, yang membuat para oknum ASN ini tergiur dan berani melakukan kecurangan pada seleksi CPNS tersebut. Yang kedua, karena moral mereka yang bobrok, yang tidak mencerminkan sikap berakhlak, yaitu mereka tidak akuntabel atau tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan mereka dengan menyalahgunakan wewenang dari jabatan mereka. Mungkin itu saja yang jawaban dari saya, Mbak Berlin. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mas Satria. Kemudian untuk Mas Arya, menurut Mas Arya, kenapa sih bisa seseorang berpikir untuk melakukan kecurangan seperti itu? Mohon tanggapannya Mas, terima kasih. Baik, Mbak Berlin, saya akan menjawab tanggapan pertanyaan dari Mbak Berlin. Mengapa seseorang itu mau sih melakukan kecurangan? Yang pertama, seseorang melakukan kecurangan karena adanya kesempatan yang bisa digapai secara cepat dan instan untuk mendapat hal yang diinginkan tanpa memikirkan bahwa yang dia lakukan itu salah. Yang kedua, biasanya ada tekanan baik dari orang tua, orang terdekat, pacar, dan sekitar yang dapat membuat seseorang tersebut merasa terbebani sehingga mengambil jalan yang salah. Dan yang terakhir itu adalah gengsi. Gengsi yang berlebihan, baik dari saudara-saudara yang mungkin sudah sukses, teman yang sudah memiliki harta berlimpah, atau anak tetangga yang sudah mendapat pekerjaan yang membuat para kecurangan seseorang ini ingin melakukan kecurangan agar terlihat keren gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya tanggapin. Saya kembalikan lagi ke Mbak Berlin. Siap, terima kasih atas jawabannya, yaitu antara tekanan dan gengsi ya Mas Arya. Untuk kemudian menurut Mas Dani, untuk siapakah yang dirugikan terkait kasus yang dibahas tadi di video Mas? Terima kasih. Terima kasih Mbak Berlin. Untuk siapa yang dirugikan terkait kasus tersebut, yang dirugikan dalam kasus ini adalah pemerintah dan mantan peserta CPNS. Karena dalam seleksi tersebut, tentu pemerintah sudah melakukan yang terbaik demi menjaga agar tidak terjadi kecurangan dalam seleksi CPNS. Segala persiapan sudah dilakukan, peningkatan pengawasan yang ketat dalam seleksi, dan tentu mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Namun hasil yang didapat sangat mengecewakan dikarenakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan mantan peserta CPNS juga termasuk orang yang dirugikan, yang dimana harusnya itu kuota milik mereka yang kemungkinan bisa lolos, namun harus direbut atau kalah saing oleh seseorang yang melakukan kecurangan tersebut. Terima kasih, Mbak Beli. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Dani, kira-kira kapan sih seseorang itu bisa melakukan kecurangan? Mungkin point of view-nya bisa dijelaskan. Kapan bisa terjadi itu kecurangan tersebut? Bisa terjadi kapan aja dan di mana saja, Mbak. Karena di situ ada celah dan peluang
terutama jika ada seleksi seperti ini, seperti yang sudah dikatakan oleh tadi pertanyaan nomor 1. Kalau dilihat dari jangka waktu, dari seleksi sampai pada hasil, kemudian terkuak itu juga singkat karena kemudian digital. Dari pejabat sendiri mungkin karena memanfaatkan privilege yang jabatan yang tidak mencerminkan sikap berakhlak yang akuntabel. Terima kasih Mbak Berli. Baik, terima kasih. Untuk kemudian pertanyaan untuk Mbak Maria. Hal seperti ini apakah bisa terjadi itu di mana? Dan misal institusinya itu di mana? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Berlin. Kalau spesifiknya ya, kalau kecurangan ini bisa terjadi di mana aja, apalagi ini mengenai seleksi ASN. Nah, kita tahu seleksi ASN ini mengisi kekosongan ASN di berbagai institusi, bisa di seperti di Kementerian Perhubungan. Tapi untuk kecurangannya sendiri tergantung dari seberapa kebal dan menjiwainya seseorang individu ASN dalam menjunjung tinggi nilai berakhlak dan juga menerapkan 8 prinsip ASN pada dirinya. Misal, ada pertanyaan, kan kita ini saling membantu satu sama lain begitu ya. Jadi kerjasama seperti kerjasama gitu. Nah, itu diserahkan kepada pribadi ASN-nya masing-masing untuk bijak dalam menyikapi seperti kasus KKN seperti ini. Karena dalam menjalankan tugas, kita bisa fokus terhadap pelayanan publik yang sejalan dengan kode etik profesi masing-masing. Begitu Mbak Beli. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Maria. Kira-kira bagaimana sih cara kita agar tidak melakukan kecurangan tersebut atau solusi dari masalah kecurangan ini? Mau ditanggapi Mbak Maria? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Berlin. Tentu untuk menghindari adanya kecurangan, pertama harus dari kita sendiri, yang dimana kita tanamkan pada hati kita bahwa kecurangan adalah hal yang sangat fatal dan tidak boleh dilakukan. Untuk dari pemerintah sendiri harus membuat peraturan yang sangat tegas, seperti setegas-tegasnya, yaitu bisa memecat seseorang ASN tersebut. Ya, untuk seseorang tersebut bisa tidak melakukan kecurangan lagi dengan adanya sanksi hukum yang sangat berat sebagai efek jerah dan tidak hanya dipecat saja. Tentu saat penyeleksian ASN tersebut perlu adanya evaluasi kembali tentang rancangan kegiatan penerimaan CPNS dari proses penerimaannya, seleksinya bagaimana, menampilkan hasil bagaimana, proses seleksinya itu kan seperti sudah menggunakan media digital begitu ya. Nah, kita harus menyelidiki, oh begini kasus-kasusnya dalam digital itu ternyata juga ada hal penting yang harus kita perhatikan, begitu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Berarti memang setiap tahun itu perlu harus adanya evaluasi tiap ada kali kesalahan-kesalahan yang dibuat. Oke, bincang-bincang kita kali ini di kesempatan hari ini di podcast Latsar ASN sudah berakhir. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih rekan-rekan apabila dalam penyampaian kita ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sekian podcast kita kali ini. Semoga kita bertemu di kesempatan podcast kita lainnya. Terima kasih.